Saat ini mungkin kamu merasa sudah cukup disiplin dalam mengatur keuanganmu. Tapi pernahkah kamu bertanya-tanya gimana rasanya mengatur keuangan setelah menikah? Apa aja sih yang perlu disiapkan agar tetap aman secara finansial? Lalu, apa saja tantangan yang bakal dilalui setelah menikah dan apa perbedaannya dengan sebelum menikah? Gaji yang biasanya cukup untuk sendiri kini harus memprioritaskan untuk dua orang hingga lebih. Tentu banyak perubahan di kehidupan finansial setelah menikah. Tetapi seberapa besar sih perubahannya? Yuk kita simak penjelasan berikut sambil membayangkannya. Kalau sekarang kamu merasa punya gaji 2 sampai 4 juta dan kondisinya belum menikah, wah itu udah cukup besar sekali. Tapi kalau kondisinya sekarang kamu sudah menikah, itu tergolong kecil sekali. Nah, perbedaan kondisi finansial sebelum dan sesudah menikah ini biasanya melibatkan beberapa aspek seperti perubahan tanggung jawab finansial, pembagian anggaran, dan prioritas keuangan. Terkait pemasukan dan pengeluaran, sebelum menikah, seseorang hanya berkewajiban untuk membiayai dirinya sendiri, mulai dari yang pokok hingga kebutuhan lainnya, seperti liburan. Dengan rata-rata gaji masyarakat Indonesia yang berkisar di antara 3 sampai 4 juta per bulan, meskipun ini masih sangat bervariasi tergantung pada lokasi dan bidang pekerjaannya. Nah, ketika sudah menikah, memang penghasilan rumah tangga juga dapat meningkat jika kedua pasangan bekerja. Namun, akan muncul pengeluaran-pengeluaran tambahan seperti kebutuhan keluarga berupa biaya sewa, listrik, air, gas alam, tak persiapan untuk kehamilan dan kebutuhan anak. Selanjutnya, kalau sudah menikah, kamu pengen punya rumah kan? Tinggal sendiri, tidak gabung bareng orang tua atau mertua. Nah, seseorang yang belum menikah, fokus utama biasanya tabungan pribadi, hiburan, liburan, serta investasi kecil-kecilan. Namun, ketika telah menikah, pengalokasian pendapatan pun berubah. Tanggung jawab finansial semakin meningkat dengan adanya kebutuhan keluarga, biaya pendidikan anak, dana darurat, serta tabungan pensiun. Belum lagi kebutuhan untuk membangun aset bersama seperti rumah atau kendaraan yang memerlukan pengelolaan yang lebih ketat. Terjadilah perubahan pada tanggung jawab dan prioritas dari sebelum menikah ke kondisi sesudah menikah. Tak lupa perubahan gaya hidup dan pengeluaran hiburan ketika sebelum dan sesudah menikah. Gaya hidup lebih bebas seperti nongkrong, liburan, atau belanja yang biasa dilakukan sebelum menikah, pada saat sesudah menikah bisa terjadi berkali-kali lipat pengeluaran atau tidak sama sekali. Karena diprioritaskan untuk alokasi dana ke kebutuhan yang lebih penting atau rencana jangka panjang. Dana hiburan atau belanja mungkin perlu dikurangi agar lebih banyak tersimpan untuk kebutuhan mendesak atau dana darurat demi menjaga stabilitas finansial rumah tangga. Investasi dan dana darurat juga sangat penting. Sebelum menikah, dana darurat biasanya dipersiapkan untuk kebutuhan pribadi saja, berinvestasi dengan reksadana atau emas. Tetapi ketika sesudah menikah, dana darurat yang disiapkan cukup besar karena mencakup kebutuhan keluarga. Investasi dapat berupa investasi pendidikan anak, asuransi kesehatan, atau investasi properti untuk masa depan. Untuk kondisi ideal, pasangan perlu duduk bersama untuk membahas kondisi finansial baik sekarang atau jangka panjang, menyusun anggaran bersama berdasarkan kebutuhan. Perencanaan yang matang dan kedisiplinan dalam mengelola anggaran dapat mempermudah rumah tangga menuju stabilitas finansial. Untuk pengalokasian anggaran disesuaikan kembali oleh pendapatan yang masuk. Jika pendapatan masih berada di bawah 3 juta, sebaiknya disiplinkan anggaran untuk pengeluaran invest leher ke atas, yang fokusnya kelak bisa menambah jumlah pendapatan. Selain itu, kurangin hiburan yang sifatnya flexing atau terlalu menghamburkan, dan yang tidak berdampak baik pada produktivitas kamu. Nah, jika dirasa pendapatanmu sudah meningkat, sisihkan untuk biaya investasi atau dana darurat. Ini sudah jadi perihal penting mengingat kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya, semisal sakit, kerusakan peralatan rumah, kerusakan kendaraan, atau bahkan hal-hal yang di luar prediksi. Besarnya anggaran dana darurat yang perlu disiapkan baiknya ialah sekitar 20% dari jumlah pendapatan. Kurang dari itu juga tidak masalah. Baiknya pula dimulai dari sedini mungkin.
Belajarlah berhemat. Pepatah mengatakan, hiduplah sesuai kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Mencari alternatif lainnya seperti memanfaatkan promo atau diskon ketika belanja, memilah barang dengan harga yang lebih murah, dan mementingkan nilai fungsionalitas biar bisa awet dan tahan lama. Setelah menikah, pengeluaran untuk perencanaan dan kebutuhan anak terbilang sangat besar, mulai dari perencanaan kehamilan hingga biaya kebutuhan pendidikan anak. Semakin banyak anak, semakin banyak pula kebutuhan yang dikeluarkan. Biaya hidup sebelum menikah untuk individu biasanya lebih sederhana, berkisar sekitar 3-5 juta per bulan. Setelah menikah, pengeluaran bisa mencapai 8-12 juta atau lebih karena mencakup prioritas rumah tangga, anak-anak, hingga perencanaan dana darurat jangka panjang yang lebih besar. Sampaikan pendapatmu di kolom komentar ya. Stay safe and keep exploring.